Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang program linear 2 variabel. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan coba memperkenalkan nama saya. Nama saya Fatulus Sigiawa, NIM 19200241011, Prodi Pendidikan Matematika semester 5 di Universitas Nias Raya. Di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kita pahami atau peserta didik pahami. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal arti sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan penyelesaian dari program linear 2 variabel. Yang terakhir, peserta didik dapat menentukan fungsi objektif beserta fungsi keterangan. Kita masuk pada pengertian program linear 2 variabel. Jauh-jauh sebelumnya kita sudah pernah mempelajari pertidaksamaan linear 1 variabel, pertidaksamaan linear 2 variabel. Baik, masuk kita pada program linear 2 variabel, yang artinya suatu metode untuk menentukan nilai optimal dari suatu permasalahan linear. Yang dimaksud dengan nilai optimal bisa juga dikatakan nilai maksimum, bisa juga dikatakan nilai minimum. Dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita jumpai dalam suatu produksi bahwa kita bisa melihat nilai maksimum dan nilai minimum. Dalam program linear 2 variabel terdapat fungsi objektif atau fungsi tujuan yang akan nanti kita cari nilai optimumnya. Kita lihat contoh dari program linear 2 variabel atau bentuk contohnya. Kita akan coba lihat ini. Nilai maksimum f(x) dan y sama dengan 5x tambah 4y yang memenuhi pertidaksamaan, x tambah y kurang dari atau sama dengan 8, x tambah 2y kurang dari atau sama dengan 12, x lebih besar atau sama dengan 0, dan y lebih besar atau sama. Dari contoh di sini, dari bentuk contoh di sini, nilai maksimum fx dan y sama dengan 5x tambah 4y ini adalah merupakan nilai optimumnya. Sementara pertidaksamaannya di sini ada dua persamaan. Yang pertama di sini, persamaan yang pertama, x tambah y kurang dari atau sama dengan 8. Ini adalah persamaan pertama. X tambah 2y kurang dari atau sama dengan 11. Ini adalah merupakan persamaan yang kedua. X lebih besar atau sama dengan 0 dan y lebih besar atau sama dengan 0. Ini adalah syarat dalam memenuhi pertidaksamaan linear 2 variabel. Oke, kita lanjut. Ada beberapa langkah-langkah untuk menyelesaikan optimasi dengan program linear. Yang pertama, menyusun model matematika permasalahan yang ada. Yang kedua, menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dari model yang telah dibuat. Yang ketiga, menyelidiki nilai optimum fungsi objektif dengan dua cara. Yang pertama di sini membandingkan nilai fungsi objektif dari uji titik pojok. Yang kedua menggunakan garis selidik. Nanti kita akan lihat pada contoh soalnya. Kita masuk pada pengertian nilai optimum. Tadi
Saya sudah katakan bahwa nilai optimum bisa juga dikatakan tadi nilai maksimum dan nilai minimum. Yang diperoleh dari suatu himpunan penyelesaian atau persoalan-persoalan dalam suatu linear. Dalam persoalan-persoalan linear ini terdapat beberapa persyaratan atau batasan dan juga kendala dalam menyelesaikan suatu persoalan-persoalan dalam sistem pertidaksamaan linear. Kita akan coba lihat apa saja syarat atau batasan dari program linear. Di sini ada dua persoalan maksimum dan juga persoalan minimum. Dari persoalan maksimum kita akan coba lihat apa sih yang syaratnya. Di sini ada syarat dari maksimum. Kita akan coba lihat untuk syarat maksimum. Bila seandainya pertidaksamaan, misalkan C1X tambah D1Y lebih kecil atau sama dengan K1, maka syaratnya di sini X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Sedangkan untuk persoalan minimum, di sini kita lihat syaratnya. Misalkan ada suatu pertidaksamaan M1X tambah N1Y lebih besar atau sama dengan K1, maka syaratnya di sini untuk minimum X lebih kecil atau sama dengan 0 dan Y lebih kecil atau sama dengan 0. Baik, dari yang saya sampaikan, jika masih ada nanti yang kurang paham, di ruang komentar untuk dipertanyakan. Kita lanjut. Ada beberapa model matematika program linear atau beberapa contoh yang harus kita bahas. Ini ada contoh dalam bentuk cerita. Kita akan coba lihat bersama, biar saya baca. Produsen sepatu membuat dua model sepatu menggunakan dua bahan yang berbeda. Komposisi model pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama dan 150 gram bahan kedua. Sedangkan komposisi model kedua terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Persediaan di gudang, bahan pertama 72 kg dan bahan kedua 64 kg. Harga model pertama adalah Rp 500.000 dan model kedua Rp 400.000. Jika disimpulkan dan disederhanakan dalam bentuk tabel akan menjadi seperti berikut. Kita akan coba tabelnya, kita akan coba lihat. Oke, kita lihat pada tabel ada di sini jenis sepatu, ada dua model 1 dan 2. Ada bahan 1, ada bahan 2 dan juga harga sepatu. Dan juga ada jumlah sepatu. Dari tabel di atas kita akan coba lihat penyelesaian dari mencari nilai jumlah penjualan maksimum. Di sini kita lihat, kita misalkan model 1 dan model 2. Model 1 kita misalkan X dan model 2 kita misalkan Y. Maka X dan Y-nya kita akan coba lihat dari tabel sini. X-nya kita misalkan harga sepatunya, kita akan misalkan X-nya Rp500.000 dan Y-nya Rp400.000. Dengan syarat jumlah maksimal bahan 1 adalah 72.000 gram, maka untuk bahan pertama ya 200X tambah 180Y kurang dari atau sama dengan 72.000.
Untuk jumlah maksimal bahan kedua adalah 64.000 gram, maka 150X tambah 175Y kurang dari atau sama dengan 64.000. Jadi model matematikanya di sini kita lihat nilai maksimum fx dan y-nya. Ini Rp500.000 X tambah Rp400.000 Y. Jadi syaratnya di sini tadi kita lihat ada syaratnya 200X tambah 180Y kurang dari atau sama dengan 72.000. Untuk persamaan kedua 150X tambah 170Y kurang dari atau sama dengan 64.000. Maka syaratnya X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama. Oke, kita masuk pada nilai optimum fungsi objektif. Jadi fungsi objektif merupakan fungsi linear dan batasan-batasan pertidaksamaan linear yang memiliki himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian yang ada merupakan titik-titik dalam diagram Kartesius yang koordinatnya disubstitusikan ke dalam fungsi linear dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dari yang sudah kita lihat ada beberapa langkah yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, menggambar himpunan penyelesaian dari semua batas syarat yang ada di diagram Kartesius. Yang kedua, menentukan titik-titik ekstrim yang merupakan perpotongan garis batasan dengan garis batasan lainnya. Yang ketiga, menyelidiki nilai optimum fungsi objektif dengan cara. Yang pertama, menggunakan garis selidik. Yang kedua, membandingkan nilai fungsi objektif tiap titik ekstrim. Baik, nanti kita akan coba lihat dari contoh soalnya. Kita masuk pada mencari atau cara menyelidik nilai fungsi optimum. Yang artinya nilai atau mencari nilai selidik adalah nilai awal. Ada beberapa cara atau syarat yang harus kita pahami. Ada di sini cara pertama, syaratnya A lebih besar atau sama dengan 0 atau A lebih besar dari 0. Jika maksimum, maka dibuat garis yang sejajar garis selidik awalnya sehingga membuat himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis tersebut. Kita lihat pada persyaratan yang kedua. Kita lihat ini adalah salah satu gambar dari garis selidik awal. Ini garis selidik awal. Jadi jika kita akan tarik di sebelah kanan, karena tadi kita lihat syaratnya A lebih besar dengan 0. Misalkan kita tarik di titik maksimum, tarik ini. Begitu juga kita tarik di sebelah kiri, di kanan, tarik. Oke, kita lanjut syarat kedua. B lebih besar dengan 0. Jika maksimum, maka dibuat garis yang sejajar garis selidik awal sehingga membuat himpunan penyelesaiannya berada di bawah garis tersebut. Coba lihat. Ini garis selidik awal ini ya, dari sudut Y ke sudut X. Jika kita akan tarik, misalkan kita tarik ke atas, kita lihat tadi bahwa syaratnya B lebih besar dari 0. Kita coba tarik di atas.
kanan. Dan juga kalau kita tarik di sebelah kiri, tadi syaratnya besar. Disinilah ada besarnya. Jadi kita akan masuk pada membandingkan nilai fungsi titik ekstrim. Menyelidik nilai optimum dari fungsi objektif juga dapat dilakukan terlebih menentukan titik-titik potong dari garis-garis atas dan. Baik, kita akan lanjut masuk kita pada contoh dan pembahasannya. Di sini ada contoh soal perbedaan linear dua variabel. Nilai maksimumnya fx dan y sama dengan 5x tambah 4y. Buatlah daerah penyelesaian dari perbedaan berikut. X tambah y kurang dari atau sama dengan 6, 2y tambah 3y kurang dari atau sama dengan 14. X lebih besar atau sama dengan 0 dan y lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kita akan coba pada penyelesaiannya. Langkah pertama yang harus kita buat, tentukan titik. X tambah y kurang dari 6, maka kita akan ubah dulu tanda pertidaksamanya menjadi persamaan. Kita akan coba lihat, misalkan x nya 0, maka y nya 6. Kita misalkan y nya 0, maka x nya 0. Oke, kita masuk pada ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kita coba lihat 2x tambah 3y kurang dari 12, maka kita akan ubah pertidaksamanya menjadi persamaan. Nilai x jika y nya 0, maka menjadi 2x sama dengan 12, maka x nya 12 bagi 2 adalah 6. Nilai y jika x nya 0, maka menjadi 3y sama dengan 12. 12 bagi 3, maka y-nya mendapat nilainya 4. Maka x-nya 0, misalkan x-nya 0 dan y-nya 4. Dan untuk yang kedua, untuk x-nya 6 dan y-nya 0. Kita akan lihat pada grafik berikut. Di sini ada dari sumbu y ke sumbu x. Dari persamaan pertama kita lihat 0 ke 6 untuk sumbu y dan untuk sumbu x 6 0. Akan coba lihat dari sumbu y, akan coba dari titik 0 nya ke 6, dan untuk sumbu x dari 0 ke titik x. Kita akan coba tarik garis dari sumbu y ke sumbu x, maka terbentuklah garis dari diagram Cartesius. Untuk persamaan yang kedua, kita akan coba lihat ini. Untuk x nya 0 dan untuk sumbu y nya 4, dan untuk sumbu x nya 6 dan sumbu y nya 0. Coba lihat di sini untuk sumbu y nya 4 dan sumbu x nya 0. Kita lihat di sini ada 4. Untuk sumbu x nya 6 dan sumbu y nya 0. Maka disinilah kita akan coba tarik garis dari sini ke sumbu x. Maka dari syaratnya tadi, x lebih besar atau sama dengan 0 dan y lebih besar atau sama dengan 0. Daerah penyelesaiannya adalah di sebelah kiri diagram Cartesius. Disinilah daerah penyelesaiannya. Oke, sekian dan terima kasih. Jika ada yang masih banyak kesalahan atau ada pertanyaan di ruang komentar nanti ya. Sekian dan terima kasih.